Nangun Satkerti Loke Bali. Memperingati 3 tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati atau Cokace periode 2018-2023 menyampaikan pidato laporan pencapaian kinerja dan pembangunan Bali. Kegiatan digelar hibrid yang dipusatkan di ruang rapat Gedung Gajah Ciesabo Denpasar. Pada Minggu 5 September 2021, berbagai capaian program pembangunan monumental telah berhasil direalisasikan, antara lain Gedung Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan 9 kabupaten kota sebali, perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih, kawasan pusat kebudayaan Bali, infrastruktur shortcut Singaraja Menguitani, dan pelabuhan segitiga Sanur Nusa Penida, Nusa Ceningan. Irengang tembang pun niki wanta untuk Bali. Elingang sami Nangun Satkerti Loke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Sanedahat subaktini titiang Ide Sri Begawan Putra Nato Wangsa Pemayun. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Ketua DPRD Provinsi Bali, Bapak Pangdam Sembilan Udayana atau yang mewakili beliau, Bapak Kapolda Bali, tepuk tangan untuk beliau hadir. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali atau yang mewakili beliau, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bali atau yang mewakili beliau, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bapak Bupati Wali Kota Sebali, Bapak Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Bendesa Madya Bendesa Alitan Sebali, Pimpinan Forum Komunikasi Umat Beragama Sebali, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali, Rektor Perguruan Tinggi Sebali, Camat, Perbekal, Lurah, Bendesa Adat Sebali, seniman dan budayawan, undangan, hadirin, serta seluruh Krama Bali dan adik-adik generasi muda yang saya cintai dimanapun berada yang mengikuti acara ini secara daring. Astungkara, semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Puja pengastuti dan rasa angayu bahagia kita panjatkan ke hadapan Hyang Widiwasa pada hari ini, Minggu, Redite Wage Landap, tanggal 5 September 2021. Kita dapat hadir bersama, baik secara langsung maupun virtual, dalam mengikuti acara pidato 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Sejak saya dilantik sebagai Gubernur Bali periode 2018-2023 berpasangan dengan Wakil Gubernur Bali Bapak Cok Oke Sukawati oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo pada Rabu Budepon Bale 5 September 2018 di Istana Negara Jakarta. Saya berketepatan hati untuk melaporkan kinerja dan capaian pembangunan pada setiap tahun kepemimpinan. Laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional, politik, dan moral Gubernur dan Wakil Gubernur kepada seluruh Krama Bali yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Bali melalui pemilu kepala daerah pada tanggal 27 Juni 2018. Hari ini, tepat 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, izinkan saya menyampaikan pidato laporan pencapaian kinerja pembangunan Bali.
Sesuai janji politik yang saya sampaikan pada saat kampanye, bahwa kepemimpinan saya bersama Wakil Gubernur Bali Bapak Cok Oke Sukawati senantiasa meneguhkan komitmen secara konsisten melaksanakan visi, misi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah Bali yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Visi pembangunan daerah Bali yakni Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama: alam, krama, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti, yaitu Atma Kerti atau penyucian jiwa, Segara Kerti atau penyucian laut, Danu Kerti atau penyucian sumber air, Wana Kerti atau penyucian tumbuh-tumbuhan, Jana Kerti atau penyucian manusia, dan Jagat Kerti atau penyucian alam semesta. Visi Nangun Satkerti Loka Bali diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi 5 bidang program prioritas dalam pola pembangunan semesta berencana, yaitu prioritas 1, bidang pangan, sandang, dan papan; prioritas 2, bidang kesehatan dan pendidikan; prioritas 3, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan; prioritas 4, bidang adat, agama, tradisi, dan seni budaya; prioritas 5, bidang pariwisata. 5 bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Sebagai landasan hukum untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif guna mengimplementasikan visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas tersebut telah disusun, ditetapkan, dan diundangkan sebanyak 40 peraturan terdiri dari 15 peraturan daerah dan 25 peraturan gubernur. Kita patut bersyukur karena dalam waktu 3 tahun kepemimpinan telah berhasil memberlakukan 40 peraturan baru yang benar-benar sangat progresif, transformatif, dan inovatif berkaitan dengan komitmen kuat dan kebijakan strategis dalam menjaga alam, krama, dan kebudayaan Bali. Sejumlah pihak dan kalangan masyarakat lokal, pimpinan nasional, bahkan pimpinan internasional memberi apresiasi terhadap peraturan dan kebijakan Gubernur Bali yang sangat berpihak pada kearifan lokal dan telah terbukti mampu mendorong perubahan sosial dalam membangun tatanan kehidupan Bali era baru. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk menjaga alam Bali yang bersih antara lain pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, pelestarian tanaman lokal Bali, sistem pertanian organik, Bali energi bersih, dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas krama Bali agar sejahtera dan bahagia antara lain penyelenggaraan ketenagakerjaan, penyelenggaraan kesehatan, pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali, tata kelola minuman atau destilasi arak Bali, jaminan kesehatan krama Bali sejahtera, pelayanan kesehatan tradisional Bali,
dan Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali atau PMI Krama Bali. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk menguatkan dan memajukan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali antara lain penguatan desa adat, penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, hari penggunaan busana adat Bali, pelindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali, serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali, pelindungan pura, pretima, dan simbol-simbol keagamaan, serta penggunaan kain endak Bali atau kain tenun tradisional Bali. Guna meningkatkan peran desa adat, telah direalisasikan pembangunan gedung kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan 9 kabupaten kota se-Bali dengan bantuan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Namun harus diakui juga bahwa pemberlakuan peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan program yang sangat baik tersebut belum tersosialisasi secara optimal, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami, bahkan sama sekali belum mengetahui. Hal ini mengakibatkan peraturan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat belum mendapat respon dan partisipasi publik secara merata, secara objektif. Terus terang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada seluruh aparatur pemerintah Provinsi Bali harus bekerja lebih keras, cepat, serius, penuh dedikasi, dan penuh rasa tanggung jawab untuk menyosialisasikan seluruh peraturan, kebijakan, dan program pembangunan Bali kepada masyarakat luas. Aparatur pemerintah Provinsi Bali juga harus bekerja lebih keras, lebih cepat melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan, serta lebih responsif terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan baik melalui media maupun dilakukan secara langsung, secara online maupun juga secara konvensional di media. Saya berharap kepada seluruh aparatur pemerintah Provinsi Bali agar memberikan prestasi yang terbaik, mengisi jalan pengabdian sebagai aparatur pemerintah yang bisa menjadi kenangan sepanjang hidup. Semeton Krama Bali yang saya hormati, secara keseluruhan saya harus menyampaikan bahwa dalam 3 tahun kepemimpinan saya bersama Bapak Wakil Gubernur Bali, sejak awal terus melaksanakan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis serta monumental, yaitu pelindungan kawasan suci Puragung Besaki, kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung, jalan shortcut Singaraja Menguitani, pelabuhan segitiga Sano di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Biasmunyu Nusa Ceningan Klungkung. Pengembangan pelabuhan benua menjadi Bali Maritime Tourism Hub di Denpasar. Pengembangan Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar. Pasar Sukawati Blok A, B, dan C Gianyar. Sungai Buatan atau normalisasi Tukat Unde di kawasan pusat kebudayaan Bali. Dan pembangunan bendungan untuk penyediaan air bersih. Total anggaran yang diperlukan untuk membangun seluruh infrastruktur dan sarana prasarana strategis serta monumental tersebut adalah sangat besar, mencapai 12,167 triliun. Bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 3,357 triliun, APBN Kementerian Perhubungan 0,560 triliun, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 2,150 triliun dan Badan Usaha PT Pelindo 3 sebesar 6,1 triliun. Anggaran pembangunan tersebut dialokasikan mulai tahun 2019 sampai tahun 2023. Di antara pembangunan tersebut, saya perlu menyampaikan 2 program sangat strategis dan monumental sebagai penanda baru sejarah Bali yang menjadi tonggak penting memasuki Bali era baru, yaitu pembangunan pelindungan kawasan suci Puragung Besaki yang berada di hulu dan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali yang berada di hilir
di mana hulu dan hilir dihubungkan aliran air Tukat Unde dengan posisi negara gunung. Pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih telah dilaksanakan ditandai dengan peletakan batu pertama pada hari Rabu, Bude Umanis Dukut 18 Agustus 2021 oleh Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri bersama Menteri PUPR Bapak Dr. Insinyur Basuki Hadi Mulyono. Total anggaran yang diperlukan sebesar 900 miliar, bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 500 miliar dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 400 miliar. Pembangunan direncanakan selesai pada tahun 2022. Kerama Bali sangat perlu mengetahui, memahami, dan menghayati kesucian, kesakralan, serta keluhuran Pura Agung Besakih yang merupakan tempat pemujaan utama pura kahyangan jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks sastra Bali, baik yang disurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama Tolangkir, yang berarti Dia yang maha tinggi, maha mulia, sekaligus maha agung. Pura Agung Besakih disebut sebagai Huluning Bali Raja atau Hulu Kerajaan Bali, sekaligus juga Madyanikang Buana atau pusat dunia. Karena itu, Besakih pada masa kerajaan Bali kuno dikategorikan sebagai kawasan Hile-Hile Hulundang ing Basuki, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup atau Basuki di hulu Bali, yang dilarang, dipantangkan atau hile-hile untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapapun juga. Adapun kawasan pusat kebudayaan Bali terdiri dari 3 zona, yaitu zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga yang ditata dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti. Kawasan pusat kebudayaan Bali dibangun di atas lahan seluas 334 hektar di Klungkung. Pembangunan telah dimulai pada tahun 2020 dengan tahapan pembebasan lahan, membangun sungai buatan atau normalisasi Tukat Unde. Dilanjutkan pematangan lahan yang akan selesai pada akhir tahun ini, serta penuntasan perencanaan, desain semua unit bangunan selesai pada akhir tahun 2021. Total anggaran yang diperlukan sebesar 2,5 triliun, bersumber dari APBN Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan APBD Semesta Berencana Bali, yang bersumber dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar 1,5 triliun rupiah. Pembangunan fisik zona inti pusat kebudayaan Bali akan dimulai pada tahun 2022 dan direncanakan selesai tahun 2023. Pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih dan pusat kebudayaan Bali yang sangat monumental tersebut sepenuhnya didedikasikan untuk kebangkitan kembali serta kesinambungan kejayaan peradaban Bali sebagai Padma Buana dari era kerajaan Bali kuno dengan Raja Udayana abad ke-11 dan era kerajaan Gel-Gel dengan Raja Dalem Waturenggong abad ke-15. Kita sangat bersyukur dalam kondisi pandemi COVID-19, di tengah menurunnya pendapatan negara, pembangunan dengan anggaran sangat besar tetap dapat terlaksana sesuai rencana. Hal ini tercapai berkat komitmen dan dukungan penuh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo dan Menteri PUPR RI Bapak Dr. Insinyur Basuki Hadi Mulyono. Berkenaan dengan kemunculan pandemi COVID-19 yang merupakan siklus alam, sepatutnya dimaknai sebagai momentum untuk melakukan mulat sarira secara sungguh-sungguh dengan sedalam-dalamnya, meningkatkan kesadaran dan kesabaran bersama dengan tidak memunculkan sikap dan perilaku emosional
rasa curiga, saling tuduh, saling menyalahkan yang dapat memperkeruh suasana dan menjadi kontraproduktif. Pandemi COVID-19 justru memberi ruang baru dengan spirit baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, wawasan baru, dan peluang baru yang sepenuhnya saya yakini bahwa Ide Betara leluhur Bali akan memberi anugerah terbaik berupa lompatan kemajuan tatanan kehidupan baru yang diiringi dengan nilai-nilai baru memasuki Bali era baru. Saya memastikan pemerintah Provinsi Bali dengan kompak bersama Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Bali, Bupati Wali Kota se-Bali, serta berbagai komponen masyarakat Bali akan terus bekerja keras dengan berbagai upaya dalam menangani pandemi COVID-19 sesuai arahan kebijakan pemerintah pusat. Adapun hal-hal yang dilakukan diantaranya: pertama, pencegahan penularan COVID-19 dengan memperketat protokol kesehatan, pola hidup sehat dan bebas COVID-19 dengan 6M. Kedua, melakukan testing, tracing, dan treatment atau 3T. Ketiga, terus melaksanakan operasi justisi. Keempat, melakukan isolasi terpusat. Kelima, percepatan vaksinasi. Dan keenam, peningkatan layanan pasien di rumah sakit rujukan. Pencapaian vaksinasi suntik ke-1 sampai kemarin tanggal 4 September telah mencapai 106,8% dari target jumlah penduduk 3 juta yang akan divaksin. Begitu juga untuk vaksin suntik kedua telah mencapai 65,6% dan target akan dicapai selesai minimal 90% pada akhir bulan September 2021. Program vaksinasi berjalan lancar berkat dukungan pemerintah pusat yang memberi prioritas alokasi vaksin untuk Bali, di mana sampai saat ini sejak dihitung tanggal 4 September, Bali telah menerima lebih dari 6,4 juta dosis vaksin yang sudah mencukupi untuk memvaksin 3 juta penduduk untuk 2 kali suntik vaksin. Sehingga vaksinasi di Bali telah mencapai persentase tertinggi di seluruh Indonesia. Dengan pencapaian target vaksinasi tersebut akan terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok masyarakat di Bali, sehingga akan mengurangi risiko penularan COVID-19 dalam berbagai aktivitas. Sehubungan dengan hal itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan dan pengelola rumah sakit yang menjadi garda terdepan dalam tugas kemanusiaan. Krama Bali yang telah dengan tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi. Saya mengucapkan terima kasih. Juga kepada relawan dan pihak terkait yang telah berpartisipasi secara bergotong royong dalam menanggulangi dan menangani pandemi COVID-19. Meskipun sudah divaksinasi, mengingat kasus baru COVID-19 masih tinggi, tidak hanya di Bali, tetapi juga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saya menghimbau kepada seluruh Krama Bali agar tetap tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan sesuai kebijakan pemerintah. Hal ini perlu disadari bersama untuk kepentingan melindungi diri, keluarga, dan masyarakat luas dari penularan COVID-19, sehingga kasus baru COVID-19 dapat diturunkan agar kepercayaan masyarakat luar terhadap Bali dapat meningkat kembali. Dengan restu yang widiwasa dan atas kerja keras secara bersama-sama, pandemi COVID-19 astungkara segera metilar atau berakhir, sehingga aktivitas masyarakat akan normal kembali dan perekonomian Bali tumbuh serta bangkit kembali. Pemerintah Provinsi Bali juga telah menghimpun partisipasi masyarakat berupa sembako yang telah diserahkan melalui Bupati Wali Kota se-Bali dan lembaga kemasyarakatan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Semeton Krama Bali yang saya hormati, di tengah upaya kuat kita bersama dalam menangani pandemi COVID-19,
Dalam waktu bersamaan, program pembangunan monumental tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana. Saya menyadari seluruh keberhasilan dan pencapaian tersebut berkat Asung Kertewara Nugraha Hyang Widewasa, ide Betara Susunan, ide dalam Raja-Raja Bali, guru-guru suci dan leluhur Bali. Juga atas doa restu, dukungan, dan partisipasi aktif dari pemerintah, para pihak, serta seluruh kerama Bali. Atas pencapaian tersebut, saya mengaturkan penghargaan dan terima kasih yang setulusnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo beserta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju atas segala dukungan yang sangat besar dalam pembangunan Bali. Ucapan terima kasih dihaturkan kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri atas segala perhatian, arahan, dan bimbingan dalam pembangunan Bali. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah dengan loyal, setia, dan santun melakukan tugas yang diberikan. Tepuk tangan untuk Pak Wagub. Juga terima kasih kepada Bapak Sekda yang telah bekerja keras dan berupaya membina serta mengarahkan para kepala perangkat daerahnya, walaupun belum berjalan secara optimal. Ada yang sudah baik, ada yang belum baik. Ya, tepuk tangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPD Provinsi Bali. Bapak Ketua DPRD, terima kasih. Ya. Aparatur pemerintah Provinsi Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, dalam hal ini Bapak Pangdam Sembilan Udayana, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, Bapak Pengadilan Tinggi, dan unsur-unsur Forkopimda yang lainnya, pimpinan instansi vertikal, Bupati Wali Kota Sebali, Camat, Kepala Desa, Lurah, dan Bendesa Adat Sebali, serta seluruh kerama Bali. Khususnya ucapan terima kasih kepada Ibu Putri Koster, Ketua TPPKK dan Ketua Dekranasda atas saran dan diskusinya dalam pola penanganan sampah yang sangat tekun juga dalam membina IKM serta UMKM Kerama Bali. Tepuk tangan untuk istri saya, walaupun tidak hadir. Ya. Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang telah menyampaikan saran konstruktif dan kritik keras pedas, ya, tidak saja keras pedas, ya. Terhadap kritik keras dan pedas yang disampaikan melalui media sosial tersebut, saya memandang sebagai suatu kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan Bali. Dalam konteks inilah saya menyadari sepenuhnya bahwa alam beserta isinya pada akhirnya secara alamiah membangun kesadaran saya secara tulus menerima berbagai sikap pribadi masyarakat terhadap pemimpinnya. Ada yang menghargai, ada yang memuji, ada yang menghormati. Tapi sebaliknya ada juga yang mencaci maki, menghujat, bahkan memfitnah. Terhadap semua itu, saya terima dengan ruang yang sama, layaknya lautan luas nan dalam, selalu menampung apapun yang datang, dan pada akhirnya dilebur di dalamnya. Begitu juga jiwa dan raga saya sudah menjadi ruang yang luas untuk menerima kehadiran berbagai sikap pribadi masyarakat dalam posisi yang sama. Bahkan terhadap yang mencaci maki, menghujat, dan memfitnah, saya maknai sebagai bagian dari proses pembersihan jiwa dan raga saya. Sehingga pribadi saya yang banyak kekurangan menjadi lebih baik dan semakin matang sebagai pribadi maupun juga pemimpin Bali. Astungkara pada saatnya akan tiba. Semua itu saya jawab dengan hasil kerja yang saya pertanggungjawabkan bersama Bapak Wakil Gubernur Bali secara skala dan niskala. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.
salah kata, salah sikap, salah tindakan dalam memimpin pembangunan Bali, dan oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bersama Wakil Gubernur Bali menegaskan kembali siap ngayah secara total, lascarya, niskala sekala untuk memimpin pembangunan Bali sampai tuntas, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan fokus, tulus, dan lurus dalam kondisi apapun juga. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh semeton Krama Bali dan adik-adik generasi muda yang saya banggakan agar berpartisipasi aktif, solid bergerak dengan meneladani ajaran Bung Karno, yakni bergotong royong, pembantingan tulang bersama, memeras keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, guna mewujudkan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana memasuki Bali era baru. Astung Kara, ide betara susunan guru-guru suci dan ide betara dalam Raja-Raja Bali, leluhur Bali senantiasa swece melindungi, menuntun dan melimpahkan wara nugerahnya kepada kita sekalian. Semeton Krama Bali yang saya hormati, demikian laporan ini saya sampaikan, yang tadi secara lengkap sudah ditayangkan melalui video 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2021. Matur suksema, salam perjuangan kita belum selesai. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Nangun Satkerti Loka Bali. Gubernur Koster bersama Wakil Gubernur Bali menegaskan kembali pihaknya siap ngayah secara total, lascarya, niskala skala untuk memimpin pembangunan Bali, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan fokus, tulus, dan lurus dalam kondisi apapun. Krama